Halo semuanya. Halo, Versi lu. Halo guys, jangan lupa follow TikTok. halo. Nama kamu siapa Jangan nih? lupa follow TikTok aku dan beli slime aku. Halo, Kamu di jembatan Barelang ya? Lutfi. Guys, jangan lupa tap-tap layar ya. Jadi bisu. Halo, cek, dengar semuanya, kawan-kawan sekalian. Halo, Enggak di dengar Ibu. Dengar, Bu. gimana kawan-kawan? Udah bisa kita mulai? Kita cek dulu Sudah Ibu. berapa peserta sekarang. Ada 59 peserta. Kira-kira kawannya bakal ada yang mau join lagi nggak ya? Oke, Ya. udah 2021. Kita mulai aja ya. Harap kondusif ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Wabarakatuh. responnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Eh, eh, Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah berhadir. Selamat malam para founder dan owner, calon pengusaha masa depan Indonesia. Tepuk tangan virtual dulu dong, kita bisa ya. Reactionnya pada tepuk tangan. Ada nih tepuk tangan semua, clap-clap. Oke. Jadi ini yang di sini kan para pengusaha dan calon pengusaha ya. Oke, jadi baik, sebelumnya perkenalkan saya Diana Alia, seperti saya selaku moderator pada acara ini, yaitu webinar Padi Learning Academy. Seperti yang ada di flyer, saya itu selaku sekretaris divisi administrasi dan bisnis padi dan juga ada usahanya sedikit ya, kepala bimbel bintang kelas yang juga masih mengajar di sekolah formal di salah satu SMK di Aceh Tamiang. Sini ada orang Aceh Tamiang, kawan-kawan, ada yang orang Aceh Tamiang atau dari Aceh ya kan. Oke, supaya lebih kenal nih, absen dulu ya, dari mana aja ya, dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kawan-kawan di kota mana aja ya ini ya. Boleh di kolom chatnya. Ada yang dari Medan. Boleh aktif di kolom chatnya ya kawan-kawan dari Medan Tembung.
Dari mana lagi ya? Ada yang dari Lubuk Pakam. Oh, rata-rata daerah Medan ya. Ada yang Binjai. Oh, jauh nih Bengkulu. Ada yang Paluta, Kisaran. Oke, ada yang jauh nih di NTT. Toba, Korea. Mantap ya, nggak hanya Nusantara ya. Ini udah mancanegara ternyata. Si Borong-Borong, halo si Borong-Borong. Oh, ada yang dari Makassar, Aga Karebab, Makassar. Oke. Oh, ada yang dari Papua. Luar biasa ya, kawan-kawan semuanya. Oh, ada yang dari Mesir. Masya Allah ya, Kaifah Haluk, Min Misro. Ada yang dari Jakarta, Tebing Tinggi. Oh, luar biasa ya, semangat kawan-kawan kita pada malam hari ini. Oke, kalau gitu dari Sabang sampai Merauke nih di sini kita dipertemukan di virtual meeting ini dalam keadaan semangat dan bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan virtualnya dulu dong. Tepuk tangan guys. Oke, luar biasa ya semangatnya para pengusaha muda ini. Saya ini berhadapan di virtual meeting kita di hadapan para pengusaha muda yang belum ada usaha, mungkin segera akan punya usaha. Oke, saya mau tahu nih, para kawan-kawan yang ada di sini. Di kolom chat boleh diketik ya. Kalau teman-teman di sini yang udah punya ide bisnis dan siap dieksekusi, ketik di kolom chat angka 1. Oke. Bagi kawan-kawan di malam ini yang udah punya ide bisnis dan siap dieksekusi, klik 1, chat 1. Kemudian ketik atau tuliskan angka 2 kalau ide bisnis itu masih tertidur pula, masih nongkrong di notes HP kalian. Nah, boleh ketik angka 2 nih. Ayo coba kita lihat. Oh, ada yang angka 1, ada yang angka 2. Berarti kita lihat dulu ya. Wah, kebanyakan berarti ada yang mostly ya, kebanyakan ini di angka 2. Oke kawan, santai. Anda sekalian berada di tempat yang tepat. Karena kalau kata anak muda sekarang, ide itu gratis, eksekusinya itu yang mahal. Ya enggak? Oke, dan hari ini kita akan bongkar rahasia mengubah ide gratis itu menjadi cuan jutaan rupiah bahkan miliaran di usia muda ini bersama Padi Learning Academy. Oke, Padi Learning Academy itu apa sih? Ada yang udah tahu belum Padi Learning Academy ini apa? Jadi sedikit dikasih perkenalan ya, Padi Learning Academy itu ruang belajar lintas generasi yang diinisiasi oleh Persatuan Alumni Dinamika. Dinamika itu adalah lembaga pers mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah, program Padi Learning Academy ini hadir sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi, mempertemukan alumni dan kru LPM Dinamika serta menciptakan ruang kontribusi dan kebermanfaatan untuk orang banyak. Melalui Padi Learning Academy, alumni yang telah berpengalaman di berbagai bidang, baik pendidikan, jurnalistik, ASN, bisnis maupun profesi kreatif, diberi ruang untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita inspiratif. Oke, wah hebat ya. Jadi di kesempatan kali ini, di kesempatan yang luar biasa ini,
Padi Learning Academy dengan tema Entrepreneur Muda, ubah ide menjadi aksi, akan dimentori langsung oleh pengusaha muda menginspirasi, yaitu Abangda Hairul Azmi Esos ME. Baik, saya bacakan CV-nya. Beliau ini adalah owner Galaxy Grafika Medan. Siapa sih yang nggak tahu Galaxy Grafika kan? Saya aja sering cetak di Galaxy Grafika. Kemudian beliau juga sebagai pemimpin divisi perusahaan LPM Dinamika UNSU periode 2018 sampai 2019. Kemudian beliau sebagai Ketua Divisi Administrasi dan Bisnis Padi. Ketua divisi saya berarti ya. Kemudian beliau sebagai Klub Juragan Grab Express Medan. Tim Forum Kewirausahaan Pemuda Sumut, alumni Magister Ekonomi Syariah UINSU Medan. Wah, hebat ya Abangda kita yang akan menjadi pemateri kita malam ini. Baiklah, mari kita sambut bersama Abangda Hairul Azmi Esos ME. Kepada Abangda dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator ya yang sudah memperkenalkan sedetail mungkin. Beri aplaus dulu dong buat moderator kita yang sangat luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi moderator ini sudah memperkenalkan saya sedemikian rupa gitu. Jadi moderator ini adalah orang yang luar biasa juga di dan saat ini. Dan saya doakan juga semoga moderator Kak Diana ini menjadi orang yang sukses dan semakin lancar kerjanya, semakin berkah. Amin. Amin. Makasih Abang. Doa yang baik juga untuk Abang. Baik. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul atau bertemu secara online ya. Saya sangat bahagia bertemu dengan teman-teman sekalian karena teman-teman mungkin ya ada kesibukan, ada yang malam minggu, ada yang jalan-jalan, mungkin ada yang nongkrong di kafe, tapi teman-teman bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti pertemuan kita melalui online ini. Ya, beri aplaus dulu dong buat teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya, baik mungkin ada kesibukan di sana sini, tapi teman-teman mengutamakan untuk belajar, untuk biar lebih baik untuk kedepannya. Beri aplaus dulu untuk teman-teman sekalian. Yeay, aplaus kepada teman-teman. Ya, sebelumnya juga saya terima kasih kepada panitia Persatuan Alumni Dinamika yang telah mengadakan acara ini, karena tujuan dengan acara ini yaitu menambah anak-anak muda yang memiliki atau mengembangkan ide berwirausaha dan bisa mengembangkan idenya dan melaksanakan aksinya secara nyata. Bisa jadi untuk besok hari ataupun dilakukan untuk bulan depan. Jadi acara ini memberikan dampak yang positif bagi anak-anak muda untuk kedepannya menjadi anak muda yang memiliki nilai yang sangat bergengsi, apalagi di dunia entrepreneur. Oke, baik teman-teman, mungkin di sini saya berbagi sharing-sharing aja, nggak terlalu berat. Oke, baik teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih juga kepada audiens sekalian yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti acara ini. Di sini ada 92 peserta yang bergabung.
Saya doakan yang 92 ini menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil nantinya ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi di absen sama moderator ada beberapa kota yang ikut gitu. Jadi saya sangat senang sekali, sangat bahagia kepada teman-teman sekalian mau belajar untuk berubah yang lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, di sini saya hanya bukan mementori atau mengajari, tapi kita ini sharing-sharing saja, sharing-sharing ringan ya di malam hari, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan tentang praktek nyata menjadi seorang pengusaha ataupun orang-orang yang melakukan usaha gitu. Jadi memang dengan acara ini memberikan dampak yang positif untuk anak muda. Bagaimana sih kita bisa meraih impian kita menjadi seorang pengusaha dari kecil? Nah, jadi kita nggak perlu takut ya, kita mikirin modal yang besar, tidak ada modal. Jadi kita dari dasar dulu bagaimana sih kita bisa melakukan aksi yang kecil sehingga berdampak yang besar. Baik teman-teman, nah sebenarnya ada apa dengan anak muda? Nah, jadi anak muda ini sebenarnya kalau diarahkan yang lebih positif, itu bisa menjadi generasi yang dapat mengubah Indonesia lebih baik ke depannya. Jadi yang dihadapi anak muda sekarang ini, yang mungkin ya, itu mengenai finansial, masalah finansial. Bisa jadi di sini masih ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang bekerja. Tapi masalah finansial ini sangat membuktikan bahwasanya anak muda ini sangat besar sekali mengenai keuangannya. Bagaimana mengelola keuangan, baik itu manajemen keuangannya, mengelola keuangannya. Nah, ini sangat berpengaruh untuk ke depannya. Nah, selanjutnya itu apa lagi? Selanjutnya itu tentang kompetensi dan keterampilan. Jadi dengan anak muda sekarang, kalau misalnya kita lihat dari sekarang ya, kompetensi dan keterampilan anak muda itu kita lihat sekarang itu semakin kreatif. Kenapa semakin kreatif? Karena kita lihat anak muda itu sudah memiliki karya-karya yang luar biasa ataupun punya ide-ide yang sangat menarik untuk mengembangkan baik idenya ataupun gagasannya untuk yang bermanfaat lagi. Nah, selanjutnya, ini yang dihadapi oleh anak muda. Yang dihadapi anak muda itu tekanan hidup yang tinggi. Nah, tekanan hidup yang tinggi ini bagaimana sih? Nah, karena kita menjadi anak muda itu sering sekali ya, kita itu tuntut harus lebih baik, harus lebih bagus. Nah, ini yang dihadapi anak-anak muda. Selanjutnya apalagi yang dihadapinya? Nah, adaptasi lingkungan. Nah, bagaimana sih kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar? Apakah baik dengan lingkungan sekitar kita, ataukah kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita? Nah, inilah yang membuktikan kalau diarahkan anak muda ini ke arah yang positif, maka peluang mereka untuk lebih maju itu lebih gampang. Karena apa? Masih muda, benar ya? Benar ya teman-teman? Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ini yang paling penting, manajemen waktu. Kebanyakan anak muda sering sering melalaikan waktu, tidak memanajemen waktu sebaik mungkin. Jangan sempat di usia muda itu kita terlena dengan waktu, sehingga di usia tua kita sangat sangat kecewa terhadap waktu muda yang kita sia-siakan. Nah, jangan sempat ada penyesalan nih teman-teman. Jadi manajemen waktu sebaik-baik mungkin sehingga kita nanti ke depannya di usia tua kita tidak terlalu capek. Karena apa? Waktu yang bekerja untuk kita. Jangan kita yang bekerja untuk waktu ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Peluang itu bukan ditunggu, tapi harus diciptakan. Benar ya teman-teman? Jadi kita itu jangan menunggu peluang dulu. Misalnya nih kita mau buka usaha nih. Apa sih yang usaha yang mungkin berpeluang untuk maju? Nah, tetapi bagaimana kita ubah ya, mindset kita ubah. Bagaimana sih kita bisa menciptakan peluang sehingga kita ciptakan sesuatu sehingga berpeluang untuk kita. Nah, inilah mindset yang kita harus ubah. Bagaimana kita berpikir
Jangan tunggu dulu peluang. Jadi kita ciptakan dulu peluang sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya mau nanya di sini, mau kemana arah anak muda saat ini? Kita bahas ya. Oke, ada yang bekerja? Oke, ada yang mau bekerja? Oke ya, sebagian anak muda itu misalnya setelah tamat kuliah ataupun tamat sekolah itu pasti tujuannya adalah bekerja. Dan tidak semua juga orang yang tamat kuliah atau sudah menjadi orang dewasa atau anak muda itu belum tentu semua bekerja, tapi apa? Dia berminat berwirausaha. Dan berwirausaha ini tentunya pasti banyak ide-ide yang harus kita kita ambil. Yang pertama itu bagaimana sih kita mengelola usaha yang kecil tanpa modal sehingga kita bisa menjadi seorang yang apa ya? Seorang entrepreneur yang berjalan itu dari yang kecil. Jadi kita melihat modal yang kecil bisa memberikan usaha yang besar. Karena apa? Diawali dari yang kecil. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu apa ini? Nah, atau sama sekali tidak melakukan apa-apa anak muda. Gawat sekali. Bagaimana untuk kedepannya anak muda yang tidak melakukan apa-apa? Apakah negara ini tidak mau maju? Apakah negara ini mau stagnan di situ saja? Pasti teman-teman ya, kita sebagai anak muda tentunya kita harus memberikan dampak terhadap negara. Dan kita selaku anak muda pasti tentunya harus melakukan hal yang aktif sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi menjadi anak muda ini sangat sangat bagus sebenarnya teman-teman. Kitalah yang melanjutkan generasi kedepannya untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang maju. Bisa jadi kita bisa membantu orang lain dari usaha. Dan sebagian orang yang ada yang bekerja, ada yang berwirausaha, dan itu menjadi pilihan dari setiap anak muda. Dan kita tidak boleh melakukan hal yang mungkin itu yang apa ya membuat kita itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Sehingga itu kita tidak ada dampak positifnya terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya apa sih entrepreneur itu? Nah, di sini kita bahas. Sebenarnya ada kesalahpahaman kita di masyarakat ya teman-teman. Ada banyak kesalahpahaman tentang apa itu kewirausahaan. Ada yang mengatakan pengusaha itu jalan hidup atau takdir. Benar, tapi tidak semua orang yang berwirausaha itu apa namanya dari bakat ataupun suatu apa ya dari keturunan orang tuanya. Jadi pengusaha itu sebenarnya ke apa namanya ketekunan kita ataupun keletihan apa namanya kegigihan kita dalam menemukan sesuatu ataupun menciptakan sesuatu sehingga itu bisa memiliki nilai yang lebih. Nah selanjutnya itu pengusaha itu harus memiliki modal besar. Nah inilah yang pemahaman yang salah menurut saya. Jadi sebenarnya menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya tidak perlu modal yang besar. Mungkin saya ceritakan dulu. Awalnya saya masih kuliah. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah itu kan tujuan belajar. Tujuan belajar itu adalah merubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Benar ya? Benar ya teman-teman ya? Belajar itu mengubah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi di situ kan kita belum ada modal ya. Apalagi kita menjadi seorang mahasiswa. Nah, di situ kita belajar bagaimana sih kita bisa berwirausaha tanpa modal. Nah, kita belajar atau kita cari apa sih yang bisa kita jual dan kita harus melihat pasar. Nah, pasar kita siapa? Mahasiswa. Dan kita harus lihat mahasiswa itu yang dibutuhkan apa aja. Bisa jadi ya makanan ataupun bentuknya seperti keperluan ATK untuk ngeprint. Nah, itulah yang harus kita lihat pasar. Nah, pasar itu harus kita lihat.
apa yang dibutuhkan mahasiswa gitu. Karena pasar kita adalah mahasiswa. Kalau misalnya kita masih menjadi seorang mahasiswa. Nah, disitulah kita mencari orang yang memiliki modal, kita hanya memasarkan. Nah, disitulah kita belajar kewirausahaan menjadi seorang pengusaha dari hal yang kecil. Nah, tanpa memiliki modal gitu. Nah, selanjutnya teman, jadi pengusaha itu setelah mendapat peluang, sebenarnya teman-teman, menjadi pengusaha itu belum tentu ya kita harus mendapat peluang dulu. Tadi saya katakan ya, kita itulah yang menciptakan peluang, apalagi kita masih anak muda ya. Tentunya kita masih bisa berpikir secara secara jernih, secara bersih, dan kita itu bisa berpikir bagaimana sih kita menemukan ide-ide yang sangat bagus sehingga ide itu punya nilai. Nah, ketika nilai itu, itulah yang memiliki nilai tambah dan bisa bernilai dan bisa dihargai gitu. Nah, disinilah entrepreneur itu adalah orang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai membuat produk, memasarkan produk, dan menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru. Nah, memasarkan serta pemodalan operasinya. Jadi inilah kita menjadi seorang pengusaha ataupun orang yang berwirausaha, bagaimana sih kita menciptakan ide yang sangat bagus sehingga ide itu bisa bernilai kepada masyarakat dan bisa dijadikan nilai jual gitu. Nah, inilah kita menjadi seorang anak muda, bagaimana kita berpikir ide-ide yang kita miliki itu bisa kita actionkan. Kebanyakan anak muda punya ide yang bagus, tapi actionnya kurang. Nah, yang moderator tadi Kak Diana bilang ya, sebenarnya ide itu murah, tapi yang mahal itu actionnya ya, aplikasinya itu. Itu yang sangat mahal teman-teman. Jadi, ketika kita punya ide, ayo sama-sama kita action. Bagaimana sih kita langsung melakukan aksi apa yang kita pikirkan, apa yang punya kita idekan itu bisa langsung kita action gitu. Jadi sebenarnya teman-teman menjadi seorang pengusaha itu adalah orang-orang yang banyak berpikir. Kenapa banyak berpikir? Karena dia berpikir bagaimana sih untuk kedepannya itu apa yang ide yang mereka punya itu bisa memiliki nilai yang apa ya, yang baik gitu, sehingga nilai jualnya pun juga tinggi. Nah, jadi kita harus semangat teman-teman. Jadi sini teman-teman, saya memiliki video, mungkin ini apa ya, hanya motivasi saja. Ini videonya sekedar apa lucu gitu ya, supaya tidak ngantuk teman-teman. Ini kita lihat video video sebentar ya teman-teman. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The Ya oke, beri hapus dulu dong buat videonya. Oke ya. Ada yang tahu teman-teman tentang apa videonya ini? Menceritakan apa? Ada yang tahu?
Ya oke teman-teman. Ayo kawan-kawan yang tahu boleh di Video ini open sebenarnya mic-nya. menceritakan apa ya, nekreatifan seseorang dalam membuat iklan. Nah, sebenarnya kita pertama ya terpukau dengan video yang kita lihat. Sebenarnya sih apa maksud video ini gitu. Nah, gitu kan. Kita berpikir sampai mana ya? Kita awal itu nggak membaca video ini tentang apa gitu. Dan ternyata di akhirnya itu ada iklan. Nah, menurut saya inilah cara atau marketing seseorang dalam memasarkan suatu produk. Nah, awalnya kita itu dibuat terpukau dengan video yang kita tonton gitu. Dan ternyata di akhirnya itu ada sebuah iklan yang mencantumkan brand gitu, teman-teman. Nah, itulah pembelajaran untuk kita sebagai seorang pengusaha, bagaimana sih kita memiliki pemikiran yang kreatif sehingga itu orang terfokus dengan apa yang kita buat. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita bahas juga ini kunci sukses membangun bisnis, a combination of spirit and skill. Jadi teman-teman, membuka suatu bisnis itu tentunya kita harus punya semangat. Benar ya teman-teman, harus punya semangat. Gimana sih kalau kita membuka suatu usaha tapi kita nggak semangat? Benar ya teman-teman, pasti harus semangat. Dan ternyata kita harus melakukan kombinasi teman-teman, semangat dan keterampilan. Makanya menjadi seorang pengusaha itu ketika kita memiliki keterampilan itu jauh lebih mudah untuk mengelola usaha yang kita miliki atau yang kita buat teman-teman. Jadi kombinasi inilah yang menjadi satu perpaduan agar usaha yang kita buat itu untuk kedepannya itu bisa maju. Banyak juga orang-orang yang melakukan atau membuka usaha, tapi dia tidak memiliki semangat ataupun keterampilan, sehingga apa? Bisa jadi ya usaha yang mereka buat atau eh, mereka jalankan itu bisa jadi gulung tikar, tutup, karena apa? Dia tidak punya semangat dan keterampilan. Makanya teman-teman, ketika kita membuka usaha, kita harus punya semangat yang sangat tinggi dan dibarengi dengan keterampilan yang kita miliki. Sehingga apa yang kita buat, ide yang mungkin kita buat, suatu bisnis yang kita buat, itu bisa berjalan dengan mulus gitu teman-teman. Nah, selanjutnya, spirit ya teman-teman. Ini juga dibutuhkan teman-teman. 7 karakter yang diperlukan seseorang untuk memulai bisnis. Nah, pertama itu mandiri dan berani. Pasti ya teman-teman, ini menjadi tolak ukur untuk membuka suatu bisnis atau membuka suatu usaha. Nah, yang kedua itu kreatif teman-teman. Kita harus kreatif. Bagaimana sih kita membuat bisnis kita itu sekreatif mungkin sehingga orang penasaran apa yang kita buat. Nah, selanjutnya itu mau belajar bernilai tambah. Nah, saya sangat bahagia sekali teman-teman. Di malam minggu, teman-teman biasanya jalan-jalan ataupun malam mingguan atau nongkrong di kafe, tapi teman-teman mau belajar untuk menambah ilmu dan menambah wawasan teman-teman. Apalagi ini tentang kewirausahaan. Tentunya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan ini menjadi nilai tambah untuk kedepannya ketika kita membuka suatu usaha, ketika ada kendala atau permasalahan kita bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Nah, pintar melihat peluang. Nah, apalagi kita masih anak muda ya teman-teman, kita harus pintar melihat peluang. Apa yang cocok untuk saat ini gitu. Jadi usaha itu kita harus lihat peluang yang mungkin ketika kita jalankan itu pasti berhasil. Nah, jadi misalnya kalau kita hitung aja ya 100%. Kita berpikir kalau misalnya aku buat usaha ini misalnya ya, kita buat usaha jus jeruk ya. Oh, aku yakin ini kalau aku buat ini pasti ini bisa berhasil. 80% berhasil gitu. Nah, kita harus lihat peluangnya harus lebih tinggi dibandingkan kegagalannya. Jadi, ide yang kita miliki itu harus lebih tinggi eh, keberhasilan dibandingkan kegagalan. Nah, jadi kita harus dibarengi dengan semangat dulu, teman-teman. Nah, jadi usaha itu, teman-teman, harus dibarengi dengan kefokusan kita dalam mengelola usaha. Nah, yang keenam itu semangat dan pantang menyerah. Jadi, seorang entrepreneur itu
kita itu nggak boleh lembek teman-teman. Ketika ada masalah langsung malas untuk mengembangkan usahanya. Ketika gagal udah nggak mau bangkit. Nah, ini yang harus kita perbaiki teman-teman. Apalagi kita masih merintis. Nah, jadi kalau kita masih perintis, bukan pewaris, nah inilah yang harus kita lakukan teman-teman. Nah, ini lakukan sekarang teman-teman. Nah, selanjutnya, skill, manajemen skill. Sebenarnya yang harus kita miliki, bagaimana sih kemampuan kita atau pengelolaan kita dalam mengelola keterampilan kita. Sehingga apa yang kita buat itu bisa menjadi tolak ukur ke depannya. Dan kita menjalankan usahanya dengan tenang dan mungkin tidak ada rasa kekecewaan dalam mengolah usaha yang kita buat. Nah, yang kedua networking skill. Jadi networking skill ini teman-teman, kemampuan kita dalam memperluas jaringan. Kenapa kita sih harus memperluas jaringan? Karena seorang pengusaha, kita harus benar-benar dididik untuk memperluas relasi. Sehingga pemasaran yang kita miliki itu bisa memberikan dampak positif terhadap usaha kita. Benar teman-teman, apalagi kita untuk membangun personal branding. Nah, itu lebih bagus gitu. Nah, selanjutnya marketing skill. Nah, ini bagaimana sih kita untuk mengelola atau mempromosikan usaha yang kita miliki gitu, atau keterampilan yang kita miliki, sehingga kita bisa memiliki nilai lebih terhadap skill yang kita miliki. Nah, selanjutnya itu human resource. Nah, ini adalah bagaimana kita mengelola sumber daya manusia itu sebaik mungkin, sehingga itu bisa memberikan dampak yang sangat baik untuk kedepannya. Jadi, skill yang kita miliki itu bisa dikelola dengan baik. Ya, baik teman-teman. Di sini ada sebuah video juga untuk memotivasi ya teman-teman. Sebagai anak muda, ketika kita nanti menghadapi kegagalan di tengah perjalanan, di awal ataupun di tengah perjalanan dalam merintis sebuah usaha, nah inilah video yang mungkin menjadi semangat untuk kita sebagai anak muda agar usaha yang kita miliki itu bisa berhasil.
Ya, baik nih teman-teman, beri applause dulu dong buat videonya. Jadi video ini memberikan motivasi kepada kita semua ketika kita menghadapi kegagalan ataupun kesusahan dalam menghadapi sesuatu, apalagi kita menjadi seorang pengusaha ya teman-teman, seorang yang mulai melakukan usahanya. Nah, di sini dalam video ini diceritakan satu kemudahan Allah tetapkan ada dua kemudahan gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan putus asa ketika teman-teman mencoba satu usaha dan ternyata masih di pertengah perjalanan sudah stagnan ya, ada masalah ataupun ada hambatan. Teman-teman harus evaluasi dari apa yang teman-teman buat dari usaha teman-teman, sehingga permasalahannya yang dihadapi itu bisa diatasi dengan sebaik mungkin teman-teman. Jadi saya boleh cerita teman-teman, dulu saya sebagai mahasiswa kan itu belum ada apa ya modal ya. Jadi awalnya yang saya lakukan itu pernah juga saya menjual keripik. Jadi awalnya itu nggak ada modal itu sangat terbatas teman-teman. Saya tidak memiliki modal. Jadi yang saya lakukan saya mengambil menjual keripik dan itu mengambil di sebuah apa ya di sebuah tempat penggoreng keripik langsung di tempat pertamanya ya. Jadi saya ambil dengan harga 1.000 dan saya jual di harga 2.000. Nah, inilah yang mungkin bisa sama-sama kita lakukan ketika kita belum memiliki banyak modal, teman-teman. Kita belajar dari hal yang kecil sehingga kita belajar dari untuk memanajemen keuangan yang kecil. Sehingga nanti ke depannya ketika kita mengelola keuangan yang sangat banyak, itu kita bisa terkontrol dengan baik, teman-teman. Dan selanjutnya saya ikut organisasi. Jadi di organisasi itu saya berpikir bagaimana sih suatu organisasi itu yang biasanya menghabiskan uang. Saya berpikir bagaimana sih suatu organisasi itu bisa menghasilkan uang. Nah, disitulah saya belajar di suatu lembaga tes mahasiswa, terkhususnya di bagian divisi perusahaan. Di situ saya berpikir dan saya pada waktu itu menjadi pimpinan divisinya, divisi perusahaan. Saya berpikir bagaimana sih suatu organisasi itu bisa menghasilkan uang. Nah, gitu. Jadi kami buat sebuah percetakan, di situ ada 3 divisi, subdivisi, ada subdivisi periklanan, percetakan, dan pemasaran. Nah, disitulah kami mengelola baik pemasarannya untuk mempromosikan produk yang kami buat itu, teman-teman. Jadi saya berpikir memajukan suatu organisasi itu dengan cara menghasilkan uang, teman-teman. Mungkin kita ya teman-teman, suatu organisasi itu biasanya meminta dana gitu. Tapi saya berpikir bagaimana sih suatu organisasi itu bisa menghasilkan uang sehingga organisasi itu bisa mandiri, teman-teman. Nah, itulah yang saya terapkan pada waktu saya masih kuliah. Nah, selanjutnya setelah tamat dari dinamika, saya berpikir bagaimana sih saya ketika tamat kuliah bisa membuka usaha mulai dari kecil, teman-teman. Jadi saya mulai buka itu dari kos. Jadi barang yang dipesan itu awalnya itu saya antar ke rumah yang mesen gitu. Jadi yang pesan itu sudah terima bersih, saya berikan kemudahan, saya antar gitu. Awal-awal merintis sebuah usaha. Mungkin teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama ketika masih merintis sebuah usaha yang kecil. Teman-teman harus memberikan nilai yang lebih kepada customer, teman-teman, sehingga itu menjadi pembelajaran ketika kita dalam merintis sebuah usaha dan kita punya pengalaman dalam hal yang kecil untuk memberikan dampak yang positif untuk usaha kita. Contohnya teman-teman ya, pasti dari customer sih sama ini aja pesan karena tadi diantarkan gitu, teman. Jadi kita memberikan nilai plus kepada customer kita sehingga mereka mau order lagi untuk kepada kita, teman-teman. Nah, itu cerita singkat. Sehingga lama-kelamaan saya membuka usaha percetakan, baik itu percetakan dan konveksi, teman-teman. Dan saya bekerja sama juga dengan vendor, gitu. Jadi kita membangun relasi sebanyak mungkin. Jadi apa yang masyarakat butuhkan itu kita siap untuk menyelesaikannya, teman-teman.
Nah, selanjutnya, nah, teman-teman pasti kenal dengan beliau ya. Saya pun tidak kenal, tapi saya tahu karena umurnya jaraknya sangat jauh. Benar ya teman-teman ya? Ada yang tahu teman-teman siapa beliau? Nah, beliau adalah Adam Smith teman-teman. Tokoh ekonomi dunia teman-teman. Mungkin kalau nggak ada dia, mungkin ekonomi di seluruh dunia mungkin belum tahu nasibnya teman-teman. Jadi perlu juga kita berterima kasih kepada beliau. Ada yang kenal teman-teman siapa beliau? Nah, ini ada yang mengatakan Bapak Ekonomi Indonesia gitu ya, Profesor Dr. Sumitro. Nah, mungkin teman-teman kenal dengan beliau. Apalagi beliau orang Indonesia ya teman-teman. Nah, ini pasti nggak asing lagi teman-teman. Ada yang kenal dengan beliau teman-teman? Ya, beliau adalah Sandiaga Uno ya teman-teman. Pasti sudah kenal ya dengan seorang pengusaha yang sudah sukses. Sehingga dia memiliki nilai tambah, itu yaitu bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat dan bisa membantu banyak orang teman-teman. Selanjutnya, bagaimana memulai bisnis sebagai anak muda dengan modal yang minim gitu teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus pahami, cari bisnis yang potensial. Bisa jadi teman-teman jual keripik, jual bolu, jual snack, jual sate, jual bakso. Nah, cari yang potensial. Teman-teman harus lihat pasar dari sekeliling teman-teman gitu. Jadi kita harus melihat pasar kita. Pasar kita di usia berapa, sebagai apa. Nah, kita harus tahu teman-teman. Nah, selanjutnya pilih yang ringan modalnya, yang sedikit modalnya. Ini yang harus kita pahami teman-teman. Selanjutnya jalankan yang paling memungkinkan. Nah, jalankan yang paling mudah yang kita lakukan gitu. Selanjutnya optimalkan media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook, WA, dan kita bisa gunakan marketplace, dan kita bisa gunakan media sosial lainnya teman-teman, baik TikTok, YouTube bisa. Selanjutnya itu ekspansi perlahan sesuai perkembangan bisnis. Nah, kita harus melihat bisnis kita itu gimana, dan kita melihat perkembangan saat ini, bisnis yang cocok itu bagaimana teman-teman. Nah, selanjutnya dalam memulai bisnis, usahakan modal yang dikeluarkan jangan mengandung unsur bunga. Benar ya teman-teman ya, sehingga usaha dijalankan berkah. Nah, ini yang utama juga teman-teman. Kita harus pikirkan bagaimana sih kita baik itu yang kita jual itu tidak ada unsur haramnya, ataupun kita bisa melihat keberkahan apa yang kita buat dalam usaha kita teman-teman. Nah, ini motivasi aja dalam buka usaha. Yang pertama teman-teman, kita harus kerja keras. Benar ya, seorang pengusaha itu harus kerja keras teman-teman. Baik itu kerja keras secara nyata, pikiran, dan actionnya langsung. Nah, selanjutnya itu kembangkan ide teman-teman. Banyak belajar, banyak mengikuti kegiatan, pelatihan, sehingga ide yang kita punya itu bisa berkembang teman-teman. Selanjutnya fokus. Nah, ketika kita masih merintis sebuah usaha, kita harus fokus pada satu usaha yang kita jalankan teman-teman. Jangan kita miliki banyak usaha tapi kita tidak fokus, sehingga hasilnya kegagalan teman-teman. Selanjutnya optimis. Nah, ini juga perlu menjadi seorang pengusaha ataupun entrepreneur. Selanjutnya ini juga kita harus berpikir terbuka teman-teman. Nah, tekun dan berdoa. Nah, ini menjadi ikhtiar kita teman-teman. Nah, profesional itu juga perlu dalam melakukan bisnis atau membuka suatu usaha. Dan dukungan lingkungan sekitar juga perlu teman-teman. Nah, rencanakan dan kerjakan. Sebaik apapun ide bisnis atau rencana bisnis yang kita miliki, jika tidak dijalankan atau dikerjakan, maka tidak akan pernah menjadi usaha, apalagi menjadi sukses teman-teman. Maka mulailah menjalankan usaha yang sudah rencanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Menjalankan sebuah usaha hingga mencapai sukses membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang serta kerja keras dalam membuka usaha. Jadi orang bijak mengatakan, rencanakan usahamu, kerjakan rencanamu teman-teman. Selanjutnya, setiap orang yang membuka usaha tentunya pasti ada mengalami kegagalan.
Tapi teman-teman jangan pernah takut pada kegagalan, karena kegagalan ini yang membuat kita kuat, dan kegagalan ini yang membuat kita ketika kita terjatuh kita semangat untuk bangkit teman-teman. Kegagalan ini yang membuat kita menjadi pembelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi hal yang sama dalam mengelola dan menjalankan usaha yang kita miliki teman-teman. Nah, di sini apa sih yang harus kita lakukan ketika mengalami kegagalan? Yang pertama, terima dengan keadaan dan luangkan waktu untuk tenangkan pikiran. Yang kedua, lakukan evaluasi. Nah, yang ketiga itu bangun support system untuk bantu bangkit kembali teman-teman. Jadi ketika kita buka usaha, ketika kita gagal, kita jangan takut bangkit teman-teman. Jangan takut kita gagal lagi, kita harus bangkit. Nah, saya kembali kondisi keuangan atau mulai cari peluang usaha baru. Dan selanjutnya itu susun perencanaan yang matang ketika kita mengalami kegagalan. Nah, saat ini gagal bukan berarti besok akan gagal lagi. Selama masih ada tekad dan kemauan yang kuat, akan selalu ada peluang untuk sukses. Karena sukses selalu terbuka untuk kita semua. Ini saya memberikan ide bisnis yang mungkin berpeluang, apalagi kita menjadi mahasiswa ataupun orang-orang yang masih baru tamat kuliah. Nah, yang pertama itu bisnis retail online teman-teman, bisnis online ya teman-teman. Ini adalah bisnis yang mungkin sangat berpeluang untuk mahasiswa. Nah, yang kedua itu bisnis kuliner. Nah, ketika teman-teman bisa masak atau memiliki keahlian dalam memasak sesuatu, nah bisa diuji bakat teman-teman dalam mengolah kuliner. Selanjutnya itu menjadi ahli kebugaran. Nah, ini kita bisa juga menggunakan media sosial teman-teman. Nah, tutor bimbel. Ketika kita memiliki dan kesukaan terhadap tanaman ataupun ikan hias, bisa juga kita buat usaha. Nah, desain grafis. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki kekreatifan dalam dunia desain. Sehingga ini memiliki nilai yang sangat menjual teman-teman. Nah, ini bisa juga menjadi seorang YouTuber dan influencer. Baik teman-teman, ini ada sebuah video singkat saja. Mungkin ceritanya bisa menarik juga untuk kita tonton. Ya, mari kita saksikan ya teman-teman. Maaf teman-teman ya.เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
ชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya, berehat dulu teman-teman untuk videonya teman-teman. Ya, jadi video tadi menceritakan untuk berbagi kepada orang lain, saling membantu. Nah, begitulah yang harus kita lakukan teman-teman. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, ketika kita nanti berhasil, kita belajar bagaimana sih kita bisa berbagi kepada orang lain, belajar bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga kita bisa memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat di sekeliling kita gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kata Bob Sadino, jangan berprinsip harus ada uang untuk mulai usaha, tapi coba dibalik. Harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Benar ya teman-teman? Jadi jangan gengsi teman-teman, jangan gengsi terhadap kita yang nggak mau belajar gitu. Jadi kita menjadi anak muda itu kita harus mampu untuk menambah ilmu yang kita miliki sehingga kita bisa mengembangkan ide-ide yang kita pikirkan. Nah, inilah penyebab orang sulit untuk sukses dalam usaha. Yang pertama itu mau punya bisnis tapi nggak mau keluar modal. Benar ya teman-teman ya? Ada yang seperti itu? Pasti ada ya teman-teman ya. Yang kedua, ingin punya penghasilan tapi nggak mau usaha. Nah, ini maunya gimana itu ya? Ingin punya penghasilan tapi nggak mau usaha, mau tidur tapi digaji gitu ya. Selanjutnya, mau usaha tapi nggak mau susah. Nah, ini lebih sulit lagi teman-teman. Mau usaha tapi nggak mau susah ya. Jadi duduk terus digaji gitu ya. Nah, selanjutnya punya usaha tapi nggak mau susah juga gitu. Oh, ini hampir sama ini ya. Nah, selanjutnya nggak mengerti tapi nggak mengerti tapi nggak mau belajar. Nah, ini sulit juga teman-teman. Jadi kita udah nggak ngerti, nggak mau belajar. Udah kita nggak tahu, kita nggak dan kita udah nggak tahu, nggak mau tahu gitu. Nah, selanjutnya ini kata orang yang sukses juga, tersenyumlah pada orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, karena mereka akan bekerja untukmu suatu hari nanti. Nah, berpikirlah seperti ini teman-teman, seperti Jack Ma ya. Kita membuat bisnis yang kecil, jangan pernah takut untuk diajak teman-teman kita atau orang-orang sekeliling kita. Pokoknya ketika itu usaha yang kita buat itu positif, lakukan teman-teman. Jangan pernah malu, jangan pernah gengsi terhadap usaha yang kita buat gitu, atau usaha yang kita jalankan. Nah, tuliskan teman-teman segera usaha teman-teman, baik itu kecil, sedang, ataupun besar. Dan jangan lupa teman-teman buat sosial medianya, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Sehingga itu bisa menjadi nilai tambah dalam mempromosikan usaha yang kita miliki teman-teman. Yakin dan percaya, lakukan hal yang kecil sehingga dampaknya besar teman-teman. Buat usaha kecil sehingga teman-teman dianggap menjadi bosnya walaupun usaha kecil. Jangan kita berpikir takut gagal ketika kita memulai usaha yang kecil. Tapi berpikirlah bagaimana kita bisa mengembangkan usaha yang kecil ini menjadi besar teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman, yang saya bagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya doakan teman-teman semua yang hadir pada hari ini yang ketika punya ide yang sangat menarik itu bisa teman-teman langsung actionkan sehingga ide yang teman-teman miliki itu harganya bernilai mahal teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali ya penyampaiannya Abang Da, daging semua isinya. Jadi tambah terbakar semangat kita ya kan untuk punya usaha sendiri gitu ya, punya bisnis sendiri. Oke, selanjutnya kita mau masuk sesi tanya jawab nih. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya. Bisa ya Bang Da ya? Ada yang mau bertanya? Ya. Boleh raise hand ya yang mau bertanya. Untuk 3 orang pertama dulu.
Silahkan raise hand. Oke, apakah ada yang raise hand? Sambilan menunggu pertanyaan dari yang hadir di Zoom, kita masuk ke pertanyaan yang ada di grup ya. Kawan-kawan yang di Zoom boleh dipersiapkan pertanyaannya. Oke Bang, pertanyaan pertama itu ada dari namanya Iksanuddin Lutfi Butar-Butar. Domisilinya Pematang Siantar. Anak Ikom, FIS, jurusan Ikom UINSU. Pertanyaannya begini Bang, bagaimana cara mulai usaha dari nol tanpa modal besar, tapi tetap bisa berkembang dan berkelanjutan di era digital saat ini? Bang, mau langsung ketiga penanya atau satu-satu dulu dijawab? Satu-satu nggak boleh nih. Satu-satu ya, Bang. Oke, boleh dijawab, Bang. Pertanyaan siapa tuh namanya? Namanya Iksanuddin Lutfi Butar-Butar. Dipanggil Ihsan ya? Iya, Bang Ihsan. Oke, dijawab ya. Oke, baik. Terima kasih Ihsan ya, dari Pemantang Siantar ya. Pertanyaannya cukup bagus ya. Bagaimana sih kita menjalankan usaha dari nol ya, tapi itu bisa berkembang ya. Jadi ini saya ceritakan dari pengalaman saya ya. Ketika kita belajar berwirausaha dari modal yang minim, yang kecil ya modalnya. Jadi ketika kita mulai belajar untuk berwirausaha teman-teman, kita pastikan dulu apa yang kita jalankan itu keuangannya itu bisa kita hitungkan teman-teman. Sehingga kita bisa mempertimbangkan ketika kita menjual sesuatu itu untungnya berapa dan kita ngambilnya itu di mana gitu ketika dalam berwirausaha teman-teman. Jadi kita harus pastikan dulu juga produksinya di mana itu kita harus bangun relasi. Nah, relasi itu penting teman-teman. Bisa jadi di tempat yang kita ambil barangnya itu bisa jadi tidak semua lengkap gitu teman-teman. Kita harus bangun relasi. Apa yang kita ambil itu memiliki perbedaan di antara yang lainnya teman-teman. Misalnya ya, ketika kita bisa membuat suatu bisnis misalnya bakso gitu ya, kita harus mampu juga melihat pasar yang kita pasarkan gitu. Misalnya ke mahasiswa, apa sih yang membuat mahasiswa itu suka terhadap masakan yang kita jual gitu. Nah, kita harus lihat dulu pasarnya. Perbedaannya juga harus kita berikan kepada mereka. Apa sih perbedaan yang kita berikan kepada pembeli? Bisa jadi pelayanan yang kita berikan berbeda ataupun sate yang kita buat itu berbeda, cara pembuatannya itu harus ada perbedaan teman-teman, sehingga di situ kita bisa sedemikian kreatif untuk menjual apa yang kita usahakan. Dan ketika kita memulai dengan modal yang minim teman-teman, usahakan uangnya itu jangan terpakai dengan hal-hal yang lain. Kita harus fokus. Misalnya ya, kita modalnya 100.000 ya, keuntungannya itu 120.000. Nah, 120.000 itu jangan kita gunakan hal-hal yang lain, jajan ataupun kebutuhan yang lain. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan modal yang 100.000 itu tetap modal, yang 20.000 itu keuntungan yang harus kita tabung. Sehingga untuk kedepannya kita bisa buat yang lebih banyak lagi, sehingga keuntungan itu bisa menjadi modal yang lebih besar teman-teman. Kalau kita salah mengelola keuangan dengan usaha yang modal yang minim, ketika kita salah pengelolaan keuangannya, maka itulah yang membuat usaha itu tidak maju teman-teman. Usaha itu nggak berkembang. Banyak juga mahasiswa yang melakukan bisnis kecil ya, seperti jual roti, jual keripik,
dia itu salah dalam mengelola keuangannya. Bisa jadi keuangannya itu dipakai untuk jajannya, beli pulsanya, makannya. Nah, itulah yang harus kita ubah, teman-teman. Bagaimana sih kita menggunakan modal usaha yang sedemikian sedikit itu bisa berkembang dengan cara kita tidak boleh menggunakan modal itu kepada kebutuhan pokok kita. Jadi bedakan uang untuk usaha dengan uang pribadi kita, teman-teman. Nah, disitulah kita bisa menentukan perkembangan usaha yang kita jalankan, teman-teman. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab untuk Ihsan. Oke, ada lagi nih Bang pertanyaan dari grup ya. Sebelum masuk ke pertanyaan grup yang di sini ada yang mau bertanya. Oh, ada namanya Bang Radiansyah. Silahkan Bang Radiansyah boleh bertanya, open mic dan kameranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Radiansyah dari Fakultas PEBI UINSU ingin bertanya kepada Abangda Khairul Azmi. Yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Abangda Khairul Azmi adalah seorang pengusaha. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih Bang kendala atau masalah dalam dunia perbisnisan selama Abang menjalankan bisnis Abang? Sekian, terima kasih Bang. Oke Bang, boleh langsung dijawab ya Bang. Ya, baik, terima kasih Didiana. Ya, pertanyaan dari Radiansa ya, kendala atau hambatan yang dihadapi ya. Mungkin pernah juga mengalami hambatan yang sangat luar biasa, yaitu pada COVID-19, di mana seluruh usaha-usaha, baik itu kecil, menengah, maupun yang besar, itu menghadapi permasalahan yang sangat besar gitu, teman-teman. Di mana kita itu dibatasi dengan pertemuan, dibatasi dengan apa ya, jarak gitu, teman-teman. Sehingga beberapa usaha itu mengalami gulung tikar, tidak maju. Nah, itu juga yang dihadapi pada waktu COVID-19 yang dialami Galaxy Grafika, di mana semua percetakan itu mengalami kesusahan dalam mencari orderan, teman-teman. Jadi itu stagnan ya, kita berhenti tanpa ada orderan. Jadi saya selaku owner ataupun pemilik usaha, saya berpikir, apa sih yang berkembang pada saat COVID-19 dan bisa dijual dan itu bisa mempertahankan usaha yang kita miliki. Nah, di situ saya melihat perkembangan apa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya masker, hand sanitizer, pokoknya yang dibutuhkan pada saat COVID-19. Nah, kita harus membaca peluang. Apa sih peluang yang dibutuhkan pada saat itu gitu, ketika kita mengalami hambatan. Kalau untuk saat ini, hambatannya yang pertama itu kita bagaimana kita mengelola karyawan yang sudah kita miliki itu bisa bekerja secara loyalitas. Yang kedua itu bagaimana kita memikirkan agar karyawan yang kita kerjakan itu bisa memiliki apa ya, keberhasilan dalam kerja. Misalnya kita memikirkan bagaimana gaji yang kita berikan itu setara dengan apa yang dikerjakan. Nah, itu yang harus yang menjadi hambatan untuk kedepannya gitu. Sehingga kita harus bekerja keras lagi untuk memikirkan karyawan-karyawan yang bekerja tim dengan kita gitu. Selanjutnya itu persaingan terhadap dunia usaha yang sama gitu. Jadi kita dituntut untuk berpikir secara cepat bagaimana kita bersaing secara positif untuk membangun usaha yang kita miliki. Dan kita bisa membangun relasi yang sangat luas untuk mempromosikan usaha yang kita jalankan, teman-teman. Nah, itulah yang harus kita buat dan kita pikirkan dalam mengelola dan manajemen usaha yang kita miliki. Selanjutnya itu hambatannya apa ya? Hambatannya teknologi ya. Teknologi ini menjadi hambatan ketika kita belum cukup modal, tapi kita dipaksa untuk memiliki
mesin ataupun alat produksi itu gitu. Jadi kemampuan itu kita dipaksa untuk memiliki, sehingga itu menjadi hambatan juga dalam mengelola sebuah bisnis, dalam mempercepat untuk penyelesaian dalam produksinya gitu teman-teman. Sehingga ketika mesin itu ada, itu bisa menambah percepatan dalam memproduksinya, sehingga pemasaran itu lebih cepat dan perkembangan usaha itu lebih cepat lagi gitu teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya jawab untuk saudara Radiansa ya. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Baik, ada lagi yang mau bertanya yang ada di Zoom meeting ini? Oke, silakan Kak, yang raise hand ini admin nih namanya. Silakan Kak. Belum kedengaran Kak suaranya. Dengar, Bu. Oh, kok nggak kedengaran ya suaranya? Bang Hairul dengar Bang suaranya? Nggak dengar. Masih belum ada suara nih dari Kak admin nama Zoom-nya nih. Gimana Kak? Atau boleh diketikkan saja Kak pertanyaannya? Oke, selanjutnya sambil menunggu Kak admin menanya, mengetikkan pertanyaan. Udah. Halo, ya Bang. Udah dengar suara saya Bang? Ya, dengar. Oh, Kak admin tadi belum ya? Ini Bang. Oh, menurut nih pertanyaan Kak admin. Menurut Abang bagaimana cara mengatasi sebuah hambatan atau tantangan bagi seorang mahasiswa dalam menjalankan sebuah usaha? Oke, boleh dijawab Bang. Ya, terima kasih ya. Namanya siapa tadi? Belum tahu ya, admin namanya. Ya, jadi bagaimana sih mengatasi sebuah hambatan atau tantangan bagi seorang mahasiswa dalam menjalankan sebuah usaha? Yang pertama, teman-teman, kita harus memahami juga hambatannya seperti apa, baru selanjutnya tantangannya seperti apa. Nah, gitu. Jadi kita harus eh, memahami dari hambatan yang kita hadapi pada saat kita dalam menjalankan sebuah usaha. Misalnya ya, hambatan yang kita hadapi itu misalnya sebagai mahasiswa ya, yang dihadapi waktu ya. Bisa jadi waktu yang kita hadapi antara waktu kuliah dengan waktu untuk menjualkan sesuatu itu selalu tidak apa ya, tidak stabil gitu ya. Bisa jadi kadang waktunya itu terpakai untuk belajar ataupun untuk diskusi. Nah, kita harus pikirkan secara matang gitu hambatannya. Kalau misalnya permasalahannya di waktu, jadi kita memanajemen waktu sebaik mungkin, mana waktunya belajar dan mana waktunya kita untuk menjualkan barang ataupun makanan yang kita jual. Kalau misalnya permasalahannya modal kita yang minim, kita harus mampu mencari relasi teman-teman. Kita harus mencari orang yang punya keuangan ataupun punya barang sehingga kita bisa menjualkan.
Kalau itu permasalahannya modal, teman-teman. Itu bisa menjadi solusi ketika teman-teman tidak ada modal. Kita bisa menjualkan barang seseorang sehingga kita bisa meraih keuntungannya dari barang yang kita jual. Misalnya ya, teman-teman menjadi seorang mahasiswa di kampus ya, teman-teman mau berbisnis baju. Nah, teman-teman bisa mempromosikan baik secara online dan teman-teman bisa menjualkan barang orang lain sehingga itu kita bisa meraih keuntungan. Kalau misalnya hambatannya itu mengenai barang yang kita jual, misalnya susah ya kita menjual barangnya. Nah, kita berpikir, oh berarti ini usaha ini nggak cocok kita jalankan. Teman-teman bisa beralih ke usaha yang lain sehingga teman-teman bisa berpikir lagi usaha apa yang bisa teman-teman jalankan dan cocok terhadap mahasiswa gitu. Sehingga teman-teman bisa mengkondisikan antara kuliah dan berjualan ataupun berwirausaha pada saat menjadi seorang mahasiswa, teman-teman. Jadi gitu ya ke adminnya, kita harus memahami kondisi baik itu hambatannya waktu, hambatannya keuangan ataupun hambatannya tentang barang yang kita jual. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Hairul atas jawabannya. Bang, ada lagi nih yang bertanya di kolom chat. Namanya Bang Surya Kelana Putra. Assalamualaikum Bang Hairul. Apa visi jangka panjang dari usaha Abang dan bagaimana Abang melihat tren kewirausahaan dalam 5 tahun ke depan? Oke, bagus ya Bang pertanyaannya. Ya, baik ya. Terima kasih kepada Bang Surya Kelana Putra ya. Jadi di sini jangka panjang ini, jangka pendek, menengah, panjang pasti ada ya. Pasti kalau untuk jangka 5 tahun ke depan, yang pertama itu kami pastinya untuk melengkapi mesin produksi yang harus kami capai gitu, Bang Surya ya. Jadi untuk mempercepat suatu produksi tentunya harus menghasilkan ataupun membeli suatu barang yang itu menjadi bahan utama dalam memproduksi sebuah cetakan gitu. Dan itu juga pastinya membutuhkan modal yang sangat besar. Makanya 5 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek ya, tapi itu sangat panjang dalam membeli suatu barang yang itu harganya cukup mahal, teman-teman. Jadi kita harus memikirkan dan kita harus menabung bagaimana sih caranya untuk mencapai target yang kita inginkan supaya mesin produksi itu bisa tercapai secepat mungkin gitu. Sehingga perkembangan dari usaha yang kita miliki itu bisa berdampak naik secara signifikan. Baik itu usahanya baik dan karyawannya juga naik secara bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya usaha aja yang naik, tapi karyawannya juga harus sejahtera juga gitu. Itu yang harus kita pikirkan menjadi seorang pengusaha, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang sekeliling kita dan kita bisa memberikan memberikan penghargaan ataupun reward kepada orang-orang yang telah berkontribusi baik itu kerja kerasnya, loyalitasnya, dan kemampuannya dalam memberikan dan mengembangkan kerjasama untuk kita gitu. Sehingga usaha yang kita bangun itu bisa sama-sama maju, sama-sama merasakan apa yang kita bangun bersama-sama gitu. Gitu Bang Surya. Oke, terima kasih Bang Hairul atas jawabannya. Selanjutnya tadi ada yang bertanya siapa ya? Ada yang raise hand tadi. Coba Kak raise hand lagi. Tadi ada yang raise hand. Atau nggak jadi ya? Oke, lanjut aja. Di kolom chat Bang, ada yang bertanya namanya Fajar Manik, asal Sidikalang, Fakultas Ilmu Komunikasi ya? Unimed, FIK Unimed. Pertanyaannya, Bang mau nanya bagaimana cara menemukan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus dengan kemampuan seperti mahasiswa. Oke, bagus juga Bang pertanyaannya.
Boleh Baik. Bang, silahkan Baik, dijawab. terima kasih Kak Diana. Pertanyaan dari Fajar Manik ya. Bagaimana sih cara menemukan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pacar sekaligus dengan kemampuan seperti kita menjadi seorang mahasiswa ya? Pastinya ide ini ya setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Pasti punya ide yang sama tapi caranya juga berbeda-beda. Jadi bagaimana sih kita menemukan ide? Jadi ide itu kita yang memikirkan dan kita yang apa namanya, yang menjalankan teman-teman. Jadi kalau kita mau ide itu sejalan sebagai mahasiswa, kita harus lihat apa yang dibutuhkan mahasiswa. Misalnya ya kayak Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed ya. Kalau keolahragaan itu yang dibutuhkan misalnya ya seperti baju jersey. Nah, teman-teman itu bisa Fajar Manik ini bisa lakukan. Misalnya berbisnis apa namanya kostum baju jersey ya gitu ya. Bisa dimulai dari cari vendor, di mana jahit bajunya, di mana printing bajunya. Nah, itulah yang Fajar tawarkan kepada mahasiswa yang ada di Unimed gitu. Jadi itu bisa menjadi wirausaha sebagai mahasiswa. Apalagi kan waktunya juga fleksibel ya. Di mana Fajar Manik menjadi mahasiswa dan sekaligus bisa berbisnis di situ. Dan di situ belajar mulai dari dasar ya. Awalnya itu tidak memiliki kemampuan dalam menjahit. Bisa jadi ketika kita belajar dari hal yang kecil, kita belajar mencari vendor, membangun relasi, nah situ bisa jadi suatu saat nanti itu kita bisa jadi kita pemilik yang punya printing baju jersinya atau penjahitnya gitu. Karena apa? Kita mengelola di situ. Dan di situ kita bisa belajar bagaimana sih kita bisa mengelola orang lain untuk yang memiliki kemampuan atau nilai lebih seperti skill menjahit ataupun dalam membuat produksi baju jersey. Nah, itu bisa kita kerjakan. Nah, itulah pemikiran sebagai pengusaha berpikir bagaimana sih kita bisa memiliki atau mempertimbangkan keahlian orang lain dan itu bisa kita jual kepada orang lain gitu teman-teman. Jadi kita itu bentuknya kerjasama dan bangun tim untuk melakukan sesuatu, membangun sebuah bisnis dan itu semacam kerjasama dalam bentuk tim gitu teman-teman. Kita bisa dalam marketingnya dan kita cari relasi orang yang bisa menjahit ataupun memproduksi bajunya gitu. Nah inilah kerjasama yang bagus untuk membangun bisnis yang kecil dan bisa berkembang untuk menjadi bisnis yang besar teman-teman. Apalagi Fajar saat ini menjadi apa ya masih menjadi mahasiswa gitu. Disinilah kesempatan seorang mahasiswa belajar untuk mengalami kegagalan. Kenapa mengalami kegagalan? Karena disinilah perlunya kegagalan itu sehingga kita belajar nanti ketika ada permasalahan yang besar itu kegagalan itu tidak besar teman-teman karena kita sudah belajar dari permasalahan kecil. Kalau kita sudah belajar dari permasalahan kecil pasti kita sudah mampu menyelesaikan juga permasalahan yang besar karena kita sudah terbiasa dari permasalahan yang kecil. Selanjutnya itu bisnis yang cocok dilakukan mahasiswa misalnya ya kayak jual roti ataupun jual makanan yang itu bisa dikonsumsi oleh mahasiswa. Nah, itulah yang tidak apa ya, yang tidak membuat mahasiswa itu terganggu dengan perkuliahannya. Karena apa? Kuliah dapat, usaha juga dapat gitu. Disitulah kita bisa mengelola bisnis yang kecil sehingga nanti bisa menumbuhkan bisnis yang besar gitu. Ya, itu aja mungkin yang dapat saya jawab dari pertanyaan Fajar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Hairul atas jawabannya dari Bang Fajar Damanik, Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Oke, selanjutnya ada yang raise hand nih Bang, Kak Novita Sari Silalahi. Silakan Kak Novita mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat malam untuk Pak Abang dan teman-teman semuanya. Nah, nama saya Nafisa Sari Silalahi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana produk yang akan kita jual itu bisa menarik konsumen
Nah, itu contohnya di bidang olahraga, Kak. Bagaimana caranya untuk menarik konsumen? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Hampir sama ya Bang sama Bang Fajar tadi, tapi agak beda sedikit. Boleh Bang dijawab? Ya, baik. Terima kasih, moderator. Bagus ya pertanyaan Kak Novita ya. Bagaimana sih menarik konsumen, apalagi di bagian apa ya, keolahragaan ya. Mungkin Kak Novita juga bisa belajar ya, bisa belajar juga bagaimana sih kita menjadi seorang pelatih. Nah, kita sebagai mahasiswa juga bisa menjadi seorang pelatih. Jadi saat kita menjadi seorang pelatih itu bisa jadi kita membuat media sosialnya. Misalnya kita menjadi pelatih renang, kita bisa menjadi pelatih taekwondo, karate. Nah, itu kita buat video yang menggambarkan kita sedang pelatihan gitu. Nah, itu bisa juga menjadi wirausaha Kak gitu. Jadi kita olahraga ini nggak stagnan, kita menjual produk seperti baju ataupun alat-alat yang dibutuhkan dalam keolahragaan, tapi kita bisa juga dalam bentuk apa namanya kayak seperti kebugaran jasmani gitu, atau kita bisa dalam bentuk senam gitu, yang kita upload di media sosial sehingga relasi itu customer itu tahu, oh ini usaha yang bisa dijalankan oleh mahasiswa dan itu menjadi apa misalnya menjadi viral gitu ya, karena masih mahasiswa sudah bisa apa namanya berwirausaha dalam bentuk digital gitu teman-teman. Jadi kegiatan yang kita buat itu bisa diakses oleh banyak orang sehingga itu bisa apa ya, bisa menjadi nilai tambah sebagai mahasiswa masih kuliah tapi sudah membuka pelatihan ataupun membuka semacam kegiatan yang itu punya nilai atau punya nilai jual yang lebih gitu Kak Novita. Jadi kita melihat juga misalnya apa yang dibutuhkan dari keolahragaan, misalnya alat-alat basket, bola-bola voli, bola kaki ataupun bola bola apa namanya badminton gitu. Nah itulah kita harus melihat pasarnya. Kalau misalnya pasarnya itu sudah banyak, Kak Novita harus cari juga relasi yang mungkin itu sedikit orang jual gitu, tapi itu dibutuhkan oleh mahasiswa keolahragaan. Nah, kita harus mencari usaha itu yang berbeda dengan lain. Pelayanannya ataupun barang yang kita jual itu berbeda, baik itu kualitasnya ataupun penawarannya kepada customer itu sangat berbeda. Nah, itu kita harus ada pembeda dari yang lain sehingga kita punya nilai yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Jadi orang itu punya trust, punya kepercayaan terhadap produk yang kita jual. Apalagi kita selalu menjaga pelayanan yang baik, kualitas yang bagus. Nah, itu pasti customer akan balik kepada kita. Nah, gitu Kak Novita. Oke, Bang Hairul, terima kasih atas jawabannya. Apalagi sekarang orang pada udah banyak ya kan Bang yang berolahraga. Jadi sepertinya olahraga termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan. Iya benar Kak Dian. Apalagi berenang ya kan, berenang, memanah. Karena untuk saat lari, ini lari ya Bang. Lari kan lagi hype ini, orang lari pada lari. Kemudian ada lagi nih Bang pertanyaan dari kolom chat dari Kak Melani Azahra Nur, asalnya Aceh Tenggara Bang. Pertanyaannya, dalam kondisi penuh keterbatasan waktu, sumber daya, dan dukungan, strategi apa yang paling efektif untuk memastikan sebuah ide tetap bisa diwujudkan menjadi aksi nyata? Oke, bagus ya Bang pertanyaannya, boleh dijawab Bang? Ya baik, terima kasih Kak Diana. Sangat bagus sekali ya pertanyaan dari Melani Ajarah Nur ya. Pertanyaannya dalam kondisi penuh keterbatasan waktu, sumber daya, dukungan. Nah, strategi apa yang efektif untuk memastikan sebuah ide tetap bisa terwujud menjadi aksi nyata? Ya benar ya. Sebagian mahasiswa juga ini menjadi apa ya keterhambatan bagi mahasiswa gitu. Baik itu waktu, modal ataupun gengsi juga termasuk ya, termasuk hambatan bagi seorang mahasiswa ya. Kadang malu, kadang nanti aja lah dulu, menunda ide yang mungkin kita pikirkan tapi belum kita realisasikan. Nah, bagaimana sih kita bisa memastikan sebuah ide itu terrealisasi? Nah, begitu ya Kak Melani. Jadi kita harus memastikan kita harus action dulu Kak.
Jadi sebenarnya ide yang mahal itu apabila kita bisa jalankan langsung, kita action langsung, action sekarang gitu. Jangan menunggu nanti tamat kuliah dulu, nanti semester 5 dulu baru berwirausaha, semester 7 dulu baru berwirausaha. Tapi lakukan secepat mungkin Kak, karena di situ tempat kita belajar dan di situ kita bisa mengevaluasi apa yang kita kerjakan. Karena apa? Karena masih banyak waktu kita belajar di situ. Kalau kita nunggu tamat dulu baru berwirausaha, nah itu menurut saya itu membuang waktu. Karena apa? Proses pembelajaran itu kalau bisa dilakukan secepat mungkin, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat. Nah, kalau misalnya keterbatasan waktu, nah kita harus belajar bagaimana sih kita mengelola waktu, baik itu kuliah, waktunya untuk mengerjakan tugas, waktunya untuk berwirausaha. Nah, itu kita harus kita bagi-bagi kalau kita udah terjun langsung membuka suatu usaha. Kita harus pinter-pinter Kak, membagi waktunya, mana jam tidur, jam untuk berangkat kuliah, berangkat pulang kuliah, baru mengerjakan tugas. Nah, itu kita yang memanajemen waktu sebaik mungkin. Misalnya itu sumber daya. Nah, kalau kita keterbatasan sumber daya atau keterampilan yang kita miliki belum mumpuni, nah kita disitulah harus belajar. Nah, harus banyak belajar lagi kepada orang-orang yang mungkin ngerti apa yang mau kita kembangkan, apa bisnis ini gitu. Misalnya bisnis tentang kuliner. Nah, kita harus belajar orang-orang yang bisa masak. Nah, sehingga kita bisa belajar bagaimana sih masakan itu bisa dimakan orang lain itu dengan gurih, dengan enak, dan memiliki rasa yang berbeda dengan masakan yang lain. Nah, itulah yang harus dibutuhkan menjadi seorang pengusaha, memiliki nilai beda dibandingkan yang lain. Sehingga itu ada perbedaan rasa ataupun bentuk yang kita jual teman-teman. Nah, itu mungkin yang harus kita buat Kak Melani ya. Ya, mungkin saja yang saya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Hairul. Wow, keren sekali ya jawaban dari pemateri kita pada malam hari ini. Dan teman-teman yang bertanya juga pada keren-keren, bagus pertanyaannya, sangat bersemangat ya. Sepertinya setelah ini bakal banyak yang buka usaha-usaha baru ya kan Bang? Oke, kawan-kawan, karena waktu kita udah menunjuk hampir jam 10, jadi untuk menutup sesi inspiratif ini, boleh deh Abang kasih closing statement kepada kawan-kawan pengusaha yang ada di Zoom meeting ini agar langsung gaspol setelah webinar ini Bang. Gaspol usahanya ya Bang. Oke, silahkan Bang Hairul. Baik, terima kasih Kak Diana ya. Ya, jadi teman-teman, saya doakan teman-teman setelah mengikuti talk show ini atau sharing-sharing ringan pada malam ini, saya doakan teman-teman yang memiliki ide yang sangat luar biasa membuka usaha baru, usaha kecil, saya doakan semoga usahanya lancar nanti ke depannya. Yang masih punya ide belum di action kan, semoga besok ataupun minggu depan udah bisa action ya teman-teman. Saya doakan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat bisa menjalankan ide yang mungkin teman-teman akan terapkan ke depannya gitu. Jadi statementnya, dalam dunia wirausaha itu ide hanyalah permulaan, tapi aksi adalah pembeda teman-teman. Gagasan bukan nyata, disitulah lahir solusi, inovasi, dan perubahan. Jangan hanya bermimpi, tapi mulailah bergerak. Karena wirausaha sejatinya bukan mereka yang berpikir besar, tapi mereka yang bertindak nyata. Ubah ide menjadi aksi dan jadilah pelaku, bukan penonton teman-teman. Menjadi entrepreneur mudah bukan tentang menunggu waktu yang tepat, tapi menciptakannya. Saat ide mau bertemu keberanian untuk bertindak, di sanalah masa depan dibentuk. Jangan simpan ide di kepala, wujudkan mulai hari ini teman-teman. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan. Dengan ide yang segar dan keberanian untuk bertindak, wirausaha muda adalah motor inovasi bangsa. Saat ubah ide menjadi aksi yang nyata untuk kemajuan Indonesia. Teman-teman, ide yang hebat tidak akan mengubah dunia jika hanya disimpan di dalam kepala. Kewirausahaan bukan tentang menunggu momen sempurna, tapi tentang menciptakannya dengan langkah yang kecil.
keputusan berani, dan tekad untuk terus maju. Hari ini jadikan talkshow ini titik awal. Apapun ide yang teman-teman punya, mulai ubah jadi aksi. Karena dari keberanian itulah lahir perubahan, dampak dan masa depan yang lebih baik. Ingat teman-teman, kita tetap harus besar untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk yang menjadi besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di aksi nyata teman-teman. Dan itu menjadi momen untuk teman-teman membuka usaha awal dan usaha itu menjadi usaha yang besar untuk kedepannya teman-teman. Terima kasih. Wow, Masya Allah, keren sekali Bang. Closing statement-nya luar biasa ya, sangat membakar semangat kita semua. Baiklah, terima kasih banyak kepada Abang Dahairul atas sharing pengetahuan dan pengalaman bisnis di usia muda yang sangat luar biasa ini. Baiklah, kita masuki sesi selanjutnya yaitu penyerahan penghargaan oleh moderator kepada pembicara. Mohon kepada operator bantu share screen. Oke, ini Bang, kami serahkan penghargaan kepada Abang Dahairul Azmi SOS ME sebagai pembicara pada kegiatan webinar Entrepreneur Muda Ubah Ide Jadi Aksi. Medan 27 September 2025. Terima kasih banyak Abang Da atas ilmunya, motivasinya, sangat menginspirasi ya Bang. Baiklah, karena waktu kita terbatas, jadi mari kita foto bersama sebelum kita selesai mengakhiri webinar kita pada malam hari ini. Mohon operator dibantu untuk take fotonya. Oke, baik. Ya, teman-teman, kita on cam. Kita akan ambil dokumentasi. Wah, seru banget ya malam ini, rame. Yuk. Rame ya, Bang. Semangat-semangat kali, Bang. Ya, Para pesertanya, audiensnya. Ada yang dari Mesir juga tadi. Ini udah webinar Iya, internasional dari nih. Korea juga ada, Bang. Dari Korea juga ada. Oke, ya, teman-teman. Kita on cam sebentar. Kita akan ambil dokumentasi. Sebentar. Oke. Sudah. Di sini ada 3 slide. Ya, jadi saya nggak tahu teman-teman ada di slide yang mana. Jadi siap-siap aja. Kita akan 3 kali ambil dokumentasi. Oke, yang pertama. Slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide ketiga. 1, ganti 3 ya, ganti 3 ya. 1, 2, 3. Oke, nice. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Abang Operator, Abang Fadlan. Baik kawan-kawan, untuk kawan-kawan sekalian, para pengusaha dan calon pengusaha, boleh ya di follow IG pemateri kita Abang Dahairul Azmi di @hairulazmi917. Kemudian boleh follow IG Galaxy Grafika juga, mana tahu ada yang mau order ya di percetakan Abang Dahairul. Kemudian bisa juga sharing-sharing tentang usaha kepada Abang Da. Kemudian boleh juga follow IG Instagram saya kalau ada yang mau kenal lebih lanjut, kemudian mau ngobrol seputar usaha di bidang pendidikan, boleh di @diana_alia11. Baik kawan-kawan, kita telah di akhir sesi pada webinar kali ini. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada kepikiran ya kan mau usaha apa? Udah gak buntu lagi ya kan usahanya. Jadi gaskan langsung eksekusinya. Seperti yang pemateri kita bilang tadi, manfaatkan peluang. Peluang itu bukan ditunggu tapi harus diciptakan.
Karena sekecil apapun usahanya, kita adalah bosnya. Walaupun usahanya cuman jualan risol ya kan Bang, kita adalah bosnya. Begitu. Semangat terus para pengusaha muda. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on top guys. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya panitia. Terima kasih banyak para panitia, para peserta sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan di Learning Academy selanjutnya. Makasih banyak Bang Hairul. Ini Dr. Filia, mana bukan? Lihat nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu ada
Basah lagi. Ding dia juga. Ubur-ubur